Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, wouldn't. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas dampak sosial informatika, berpikir komputasional, dan praktik lintas bidang. Oke, apa itu e-government? Sebagai instrumen baru dalam memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien, dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan dalam e-government yaitu penggunaan teknologi ICT sebagai alat bantu dan tujuan pemanfaatannya agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien. Dampak positif dan negatif. Penyebaran informasi. Kehadiran Information and Communication Technology ICT membuat dunia semakin kecil dan komunikasi di berbagai sektor juga semakin mudah. Human communication di berbagai belahan dunia dapat dilakukan setiap saat tanpa dibatasi waktu dan tempat. Dampak ICT bukan hanya melanda perusahaan atau organik. Pertama, dampak mempublikasikan informasi. Hal mendasar yang perlu dipahami adalah sebuah teknologi yang berkembang pesat. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan. Ada yang disadari dan ada juga yang mungkin tidak disadari karena sudah menjadi bagian dari Beberapa dampak positif informasi secara publik adalah sebagai berikut. Pertama, mempercepat arus informasi. Kedua, permudah akses terhadap informasi terbaru. Ketiga, media sosial. Keempat, memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan. Kelima, sarana bisnis jual beli. Keenam, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Ketujuh, membantu individu dalam mencari informasi. Kedelapan, media hiburan. Kesembilan, mempermudah komunikasi dengan individu lain yang jauh. Kesepuluh, berbagi file. B. Dampak negatif. Teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan teknik ataupun hambatan penggunaan terhadap etika dan cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Beberapa dampak negatif informasi secara publik sebagai berikut. Pertama, fitnah dan pencemaran nama baik secara luas. Kedua, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Ketiga, konten negatif yang berkembang pesat. Keempat, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Kelima, mengabaikan tugas dan tugas pekerjaan. Keenam, meningkatkan penipuan dan kejahatan cyber lainnya. Kedua, dampak privasi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk proses pendapatan usulan penyimpanan, inflasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi relevan, akurat, dan tepat waktu serta digunakan untuk keperluan pribadi bisnis. Dampak positif. Terdapat positif dan negatif dalam memprivasi sebuah informasi. Berikut dampak positif memprivasi informasi. Pertama, faktor keamanan. Kedua, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat informasi. Ketiga, membatasi siapa saja yang berkomentar. Keempat, menghindari dari kasus bullying. B. Dampak negatif. Ada dampak negatif apabila memprivasi sebuah informasi. Berikut dampak negatif memprivasi informasi. Pertama, terbatasnya penyebaran informasi. Kedua, teknologi informasi dipandang kurang efektif atau tidak efektif. Ketiga, perawan digunakan untuk tindak kejahatan terselubung. Keempat, berkurangnya pendapatan. Ketiga, memilih dan validitas informasi. Pada era ledakan informasi seperti sekarang, hal yang namanya berita bohong akan mudah beredar melalui berbagai cara, misalnya pesan berantai maupun postingan ulang yang dibagikan ulang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kapasitas informasi dan memilih fakta sebagai berikut. Pertama, berpikir skeptis. Kedua, cek dan recek informasi. Ketiga, memilih lebih dari satu sumber informasi. Keempat, menyaring informasi. 5. Reputasi sumber informasi. Keempat, dampak akses data.
Dunia tanpa batas dan tanpa jarak akan nampak kondisi realita kehidupan saat ini di mana dengan kecanggihan teknologi dengan segala sesuatu yang seakan dapat dilakukan seketika. Faktor rekam jejak data. Tentunya setiap warganet menyadari pada saat melakukan registrasi untuk membuka akun dan memasukkan data-data yang dibutuhkan seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan negara sebagai data awal yang dibutuhkan. B. Faktor pendukung berdasarkan rekam jejak akses data. Pertama, mempengaruhi gaya hidup. Kedua, pemetaan demografi. Ketiga, menciptakan tren. C. Manfaat rekam jejak akses data. Manfaat dari hasil analisa berdasarkan rekam jejak akses data memberi peluang pada mereka untuk bertindak sebagai konsultan kepada pihak lain dengan memberikan informasi dan rekomendasi sesuai dengan arah yang diperlukan. Infrastruktur teknologi informasi pada jaringan publik. A. Model infrastructure as a service lawas. B. Membentuk infrastruktur teknologi informasi. C. Manajemen infrastruktur teknologi informasi. D. Jenis-jenis infrastruktur teknologi informasi. Beberapa jenis infrastruktur teknologi informasi sebagai berikut. Pertama, infrastruktur IT dinamis dan misi kritis. Kedua, infrastruktur contact center. Ketiga, infrastruktur cloud. Keempat, infrastruktur bayangan. Jenis-jenis informasi publik. A. Penggunaan search engine. B. Melindungi data di internet. C. Publikasi konten cerdas. Tolak ukur publik konten dikatakan baik dan cerdas adalah sebagai berikut. Pertama, transparan. Kedua, menyajikan materi yang baik. Ketiga, menyajikan dengan baik. Keempat, mencantumkan sumber dan tujuannya. Berpikir komputasional tematis. Pada abad 21, setiap orang dituntut untuk berpikir cepat bagaikan sebuah komputer yang mengetahui segala jawabannya. Salah satu contoh dalam berpikir secara komplikasi ini sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dari mulai aktivitas bangun pagi sampai malam. Penerapan computational thinking. Pertama, persoalan komunikasi dan otomatis yang lebih kompleks. Kedua, identifikasi persoalan komunikasi dan otomasi. Proses berpikir seorang dibedakan sebagai berikut. Pertama, berpikir konseptual. Kedua, berpikir semi-konseptual. Ketiga, berpikir komputasional. Pengertian media. Kata media merupakan bentuk cambak dari kata medium yang secara afiah memiliki arti antara atau mengantar. Pergolongan jenis-jenis untuk mempelajari komunikasi matematika sebagai berikut. Pertama, media audio. Kedua, media audiovisual. Ketiga, media dengan proyeksi. Keempat, media tanpa proyeksi 2 dimensi. Kelima, media tanpa proyeksi 3 dimensi. Media pempelajari komunikasi adalah istilah umum yang mengacu pada teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan yadit dan mendapatkan informasi. Kegunaan komutasi contohnya. Pertama, komputasi sebagai alat bantu misalnya ketika membuat tugas, mengumpulkan data dan komunikasi dan melaksanakan penelitian. Kedua, komputasi sebagai media, proses pembelajaran di mana guru dapat mengajar dan murid dapat belajar. Teori kompleksitas komunitas. Saat ini, penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah sudah meraba. Sebuah masalah komputasi dapat dilihat sebagai sebuah koleksi yang tidak terbatas pada kasus bersama dengan solusi untuk setiap penerapannya. Bahasa pemrograman yang populer digunakan dalam program paralel adalah sebagai berikut. Pertama, MP Message Passing Interface. Kedua, PVM Parallel Virtual Machine. Pertama, ACSD Single Instruction Stream, Single Data Stream. Kedua, SIMD Single Instruction Multiple Date. Ketiga, MESD Multiple Instruction, Single Data. Keempat, MEMD Multiple Instruction, Multiple Data. Kedua, implementasi sosial media internet. Media sosial adalah sebuah media online di mana para netizen bisa berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog jejaring sosial, wiki forum dan dunia virtual contohnya. Pertama, Facebook. Kedua, Google.
Ketiga, Twitter. A. Integrasi penentuan dan keterampilan. Transaksi melalui internet dikenal namanya e-commerce belanja. Online meningkatkan gratis, terutama pada gerai rental, besar pengrajin kecil dan pedagang. Pertama, budaya informatika dan TIK lewat berpikir komputasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki akses internet dan penggunaan personal komputer PC sudah cukup tinggi dengan didukung akses internet dan perangkat mobile yang murah. Kedua, kolaborasi lewat tematik. Di samping itu beraneka ragam peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di rumah seperti komputer, televisi, radio, telepon rumah, ataupun telepon genggam. Beberapa peralatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut. A. Televisi. B. Telepon ada dua yaitu: pertama, telepon pintar. Kedua, telepon genggam. C. Telegraf. D. Satelit komunikasi. E. Radio. F. PDE Personal Digital Assistant. G. Modem. H. Mesin fax. Ke-1. Komputer. J. Internet. Ketiga, problema dengan model komputasi. Pada dasarnya, teknologi komunikasi memang lahir dari bangsa luar, tetapi untuk mencegah ketinggalan tentunya kita tidak dapat menutup diri dari perkembangan komunikasi yang diiringi dengan teknologi komputasi. Dalam hal ini, kita dapat menjadi dunia maya sebagai ajang informasi komunikasi dan dunia nyata sebagai ajang kreasi. A. Adanya kemauan untuk belajar. B. Kerja keras dan kreatif. C. Faktor kejujuran. D. Faktor kepedulian. E. Memelihara kerukunan. F. Menjunjung tinggi etika. G. Penuh dengan keramahan. H. Semoga sederhanakan. 4. Pengembangan dan menggunakan abstraksi. Beberapa tahun kebelakangan istilah internet menjadi sebuah tajuk utama di dunia teknologi berbasis interkoneksi yang muncul seiring dengan perilaku dan aktivitas yang dapat menimbulkan efek negatif dengan melanggar aturan hukum norma kehidupan di dunia nyata. A. Sistem komunikasi menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. B. Pola-pola perdagangan yang sebelumnya mengandalkan sistem perdagangan manual. C. Sistem pemerintah pun tidak luput dari pengaruh teknologi internet. D. Transformasi informasi menjadi lebih cepat. Pertama, model komputasi pada program komputer. A. Teori komputabilitas computability theory. B. Teori kompleksitas computational complexity theory. C. Teori automata theory. Fungsi teori otomata. A. FS adakah mesin abstrak yang mampu melakukan perhitungan matematis misalnya pada mesin Turing? B. Menganalisa kosakata pengendaraan kata dengan mengubah teks input menjadi unit mungkin dengan menggunakan komponen kompiler. C. Mengecek teks yang besar seperti website dengan menemukan kata-kata fase atau pola lain. Hal ini dapat dijumpai pada penggunaan keyboard di Google. D. Untuk memvalidasi sistem yang mempunyai keadaan terbatas, serta memeriksa dan mendesain perilaku rangkaian digital. Kedua, konsep sentral teori otomata. Adapun beberapa konsep sentral teori sebagai berikut. A. Alfabet. B. Bahasa. C. Konkatesi. D. Operator bahasa Kolsur. E. Komparator bahasa kompetensi. F. Operator bahasa anion. G. Pangkat alfabet. H. Pangkat bintang clean. Ke-1. Panjang streng. J. Streng. Kedua, perbaikan modal komputasi. Internet sudah menjadi budaya seluruh pengguna untuk lebih mudah mendapat informasi. Ketiga, pengalaman berpikir komputasional dalam produktik penerapan. Komputasi modern telah diterapkan di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang kesehatan khususnya website rumah sakit. A. Tampilan awal website sebagai berikut. B. Pasien cukup mengisi data formulir yang tersedia seperti nama, nomor, kartu tempat, tanggal lahir, alamat, telepon via kontak, pilih poliklinik yang diinginkan, pilih dokter Polmores. Namun ada kekurangan pada website ini terutama dalam hal pencarian jadwal dokter.